Halo semuanya, perkenalkan saya Yunika Ganesyantika Sari. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang viral dan mungkin ramai di kalangan publik. Saya yakin mungkin kalian pernah mendengar dengan istilah Citayam Fashion Week. Jadi sebenarnya Citayam Fashion Week itu apa sih? Kenapa hal tersebut menjadi sesuatu yang viral dan jadi ramai di kalangan publik? Jadi sebelum saya bahas lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Halo sahabat update ikan mania, akhir-akhir ini, tengah booming istilah Citayam Fashion Week. Bahkan ada seorang remaja konten kreator asal Citayam, bernama Roy, dari Citayam Fashion Week yang tengah viral, lantaran menolak beasiswa dari Kemenparekraf, dengan alasan ingin fokus menjadi konten kreator di TikTok. Namun, apa sebenarnya Citayam Fashion Week ini, dan kapan awal mula istilah ini digunakan? Berawal dari kawasan SCBD di Jakarta Selatan, yang selama ini dikenal sebagai Sudirman Business District, yang setiap harinya kalangan pekerja, hingga pegawai kantoran, kerap berlalu lalang di sana. Namun, belakangan istilah tersebut berubah menjadi, Sudirman Citayam Bojonggede Depok, hingga menjadi viral. Wilayah tersebut pun, kini tak hanya diramaikan oleh para pebisnis, namun juga menjadi daya tarik baru bagi para remaja, yang berasal dari daerah sekitar ibu kota, seperti Depok sampai Kabupaten Bogor. Menariknya, mereka yang datang kebanyakan memakai outfit yang nyentrik, dan modis, hingga berhasil mencuri perhatian, karena mematahkan kesan Sudirman sebelumnya, yang terkesan formal. Jika ditelisik lagi, asal mula istilah nyentrik dari SCBD itu, berawal dari viralnya remaja asal Citayam, dan Bojonggede, yang nongkrong di kawasan Sudirman, dengan berdandan secara maksimal, dengan alasan gabut, dan mencari suasana baru. Banyak hal yang mereka lakukan di sana, seperti jajan kuliner di pinggir jalan, berselfie di antara megahnya ibu kota, menikmati hari libur bersama teman-temannya, hingga membuat konten. Di sana para remaja tersebut membawa budaya baru yang berbeda, dan menambah warna di ibu kota. Biasanya mereka akan datang saat weekend. Remaja yang datang ke Sudirman tersebut, berusia mulai dari belasan hingga 20 tahun. Beberapa pakaian yang dikenakan pun terbilang nyentrik seperti kacamata hitam, kemeja flanel hingga jaket dan celana jeans yang memiliki motif sobek di beberapa bagiannya. Dari sinilah muncul istilah Citayam Fashion Week. Salah satu pengamat sosial, Devi Rahmawati mengatakan, jika tren Citayam Fashion Week akan menciptakan suatu dampak sosial yang unik. Jadi dari video tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa awal mulanya adalah dari kawasan Sudirman Central Business District atau yang bisa dikenal dengan SCBD. Jadi kita kan kenal SCBD itu adalah daerah perkantoran yang banyak pegawai kantoran ada di sana, berpakaian formal dan lain sebagainya. Namun di daerah SCBD itu mulailah datang para remaja-remaja dari berbagai daerah, misalnya dari Bojonggede, dari Citayam, Bogor, Depok dan segala macamnya. Mereka datang ke sini untuk mungkin nongkrong, bersantai, pamer menggunakan baju-baju mereka yang nyentrik dan mungkin dianggap fashionable. Sehingga nama SCBD ini mulai berubah dari awalnya yang tadi menjadi Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Kemudian semakin lama semakin ramai dengan remaja yang datang. Makin berdatanganlah mereka untuk nongkrong, bersantai, kuliner, atau mungkin ya pamer baju fashion baju mereka. Ada juga yang membuat konten TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Makanya istilah Citayam Fashion Week ini pun muncul. Ada beberapa fakta tambahan yang saya temukan. Yang pertama kali muncul itu karena adanya fotografer bernama Radita Pradama yang suka memposting suasana di stasiun BNI City, Sudirman dan Jakarta Pusat atau daerah sekitar Jakarta Pusat. Dan dia menggunakan hashtag Citayam Fashion Week. Dan kemudian dia juga memposting kayak foto-foto, terkadang ada juga video-video yang dia posting di konten TikToknya dan lain sebagainya, dan menampilkan aktivitas para remaja yang ada di sana yang menggunakan baju-baju unik, yang memiliki fashion gaya mereka sendiri, yang bisa dibilang cukup fashionable. Karena istilah ini semakin terkenal, banyak selebgram, konten creator yang mulai bermunculan yang mungkin namanya tadinya tidak dikenal menjadi lebih dikenal oleh publik. Salah satunya adalah JJ. JJ ini adalah seorang perempuan yang tadinya dia seorang TikTokers, or istilahnya itu adalah konten creator TikTok, yang awalnya tadinya dia tuh tidak
punya nama besar di hadapan publik, namun setelah dia diinterview oleh Radita ini, namanya mulai melejit karena mungkin orang-orang menganggap dia cantik dan juga fashionable dan style dia yang keren, sehingga ia mulai terkenal dan mulai dikenal oleh publik. Ada juga Bonge, seorang pria yang penampilannya nyentrik, itu yang membuat dia jadi semakin terkenal. Dan seiring berjalan waktu, di daerah SCBD ini sering dijadikan spot foto oleh orang-orang dari berbagai banyak daerah. Dan gak cuma spot foto juga, menjadi ajang tempat mereka untuk memamerkan fashion mereka sendiri. Sesuatu yang viral ini pun banyak mendapatkan apresiasi dari beberapa kalangan orang. Mereka menganggap bahwa Citayam Fashion Week ini dapat melatih kreativitas anak bangsa. Namun, CFW bisa dibilang memiliki dampak negatifnya, seperti yang terkandung di dalam video berikut ini. Di balik gemerlapnya fenomena SCBD dan Citayam Fashion Week ternyata menyimpan segudang sisi gelap yang tak terungkap dan luput dari mata masyarakat. Namun, beberapa pihak menyoroti masalah yang ditimbulkan dari fenomena unik ini. Baru-baru ini, publik mulai terekspos dengan salah satu sisi gelap Citayam Fashion Week. ABG Citayam ini viral terekam tidur di emperan jalan kawasan Duku Atas Sudirman. Tanpa peduli sekitar, mereka nyenyak tidur bersama di trotoar hingga mengganggu pengguna jalan. Mereka diduga kelelahan usai semalam suntuk nongkrong bersama dan ketinggalan kereta pulang. Berkumpul hingga malam hari memang jadi sisi gelap lainnya dari komunitas SCBD ini. Mereka kerap berkumpul hingga malam hari tanpa mengindahkan protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi. Seringkali mereka berkerumun tanpa masker, padahal COVID-19 di ibu kota kembali menunjukkan peningkatan setiap harinya. Kita melakukan pemantauan pada batas-batas waktu yang wajar. Makanya kami lakukan himbauan untuk bisa membubarkan diri ya di atas pukul 22.00. Petugas polisi dan Satpol PP bahkan sudah berulang kali membubarkan mereka yang kedapatan berkumpul hingga tengah malam tanpa kejelasan. ABG ini juga dinilai kerap tidak mempedulikan kebersihan lingkungan tempat mereka nongkrong. Akhirnya, setiap kali mereka usai berkumpul, sampah pun menumpuk dan menambah pekerjaan petugas kebersihan setempat. Yang terparah, sisi gelap komunitas ini dinilai rawan pergaulan bebas. Mulai dari rawannya komunitas LGBT hingga seks bebas yang dikhawatirkan terjadi saat remaja laki-laki dan perempuan berkumpul hingga dini hari. Dapat ditarik kesimpulan dari video tadi bahwa dampak negatif seperti tidur di jalan raya, meninggalkan sampah, dan tidak memperhatikan lingkungan, serta tidak memperhatikan kondisi protokol kesehatan, membuat masyarakat sekitar resah dengan adanya kegiatan dari komunitas Citayam Fashion Week ini. Selain itu, komunitas ini juga memberikan dampak negatif lainnya seperti pergaulan bebas, mulai dari LGBT yang ditampilkan secara tersirat melalui gaya berpakaian para remaja, hingga seks bebas dan juga angka kriminalitas yang semakin meningkat karena adanya kerumunan dari Citayam Fashion Week berikut ini. Citayam Fashion Week juga sempat beberapa kali membuat para warga resah karena area zebra cross yang digunakan para remaja ini untuk fashion wall. Dan hal ini membuat daerah sekitar Sudirman menjadi macet parah dan menyebabkan Citayam Fashion Week dianggap semakin negatif dan merugikan banyak orang. Karena kesemua hal inilah yang membuat pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2022 Citayam Fashion Week resmi dibubarkan dan berikut tampilan videonya. Disebutkan pemerintah DKI, Citayam Fashion Week ini menimbulkan masalah kemacetan dan parkir liar karena ramainya pengunjung. Tak hanya itu, isu LGBT yang diam-diam menyusup ke Citayam Fashion Week pun menjadi pertimbangan lain. Kapolsek Metro Menteng AKBP Neti Rosdiana Siagian mengungkapkan sejak Citayam Fashion Week viral, aksi kriminalitas meningkat di kawasan stasiun MRT Duku Atas. Aksi kriminalitas itu berupa pencurian sepeda motor dan ponsel. Maka dari itu, sejak Selasa 26 Juli 2022, personel gabungan melakukan penertiban Citayam Fashion Week. Petugas tampak melarang masyarakat untuk melintasi area zebra cross untuk fashion show. Menurut petugas, sarana penyeberangan tersebut hanya diperbolehkan untuk digunakan oleh masyarakat yang ingin menyeberang. Maka dari itu, mulai kemarin, Rabu 27 Juli 2022, Citayam Fashion Week bakal ditutup dan dibubarkan.
Dari ketiga video tersebut dan penjelasan yang telah saya jabarkan mengenai Citayam Fashion Week ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa tidak ada salahnya bagi anak bangsa untuk menunjukkan kreativitas mereka di hadapan publik. Fashion show adalah salah satu bentuk seni pertunjukan, dan juga bentuk dari kreativitas anak bangsa. Sisi positif yang dari adanya CFW ini adalah banyak anak bangsa, terutama remaja, yang jadi semakin kreatif dan dapat menunjukkannya di hadapan publik. Namun lagi-lagi, dalam berkarya dan berkreativitas tentunya perlu memikirkan dan memperhatikan kembali apakah yang dilakukan ini merugikan masyarakat atau tidak. Apakah lebih banyak hal yang positif ataupun negatif. Jika lebih banyak hal negatif yang tertuang di dalamnya, lebih baik dihentikan saja, tidak usah dilanjutkan dan menyalurkannya kepada hal lain dan sesuatu yang lebih berguna. Dan tentu saja tidak merugikan khalayak ramai, terutama masyarakat Indonesia. Sekian video penjelasan dari saya Yuni Kenisha Nikasari, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.